Nyamuk sering dianggap sebagai serangga pengganggu. Tapi tahukah kamu kalau nyamuk sudah hidup di bumi sejak jutaan tahun lalu? Video ini membahas asal-usul nyamuk, bagaimana mereka berevolusi, cara mereka bertahan hidup, serta peran mereka dalam ekosistem alam. Di balik ukurannya yang kecil, nyamuk ternyata punya kisah panjang dan fakta menarik yang jarang diketahui. Jauh sebelum manusia mengenal rumah, api, dan pertanian, bumi telah dipenuhi oleh berbagai makhluk kecil yang menjadi bagian penting dari keseimbangan alam. Salah satunya adalah nyamuk. Meski kini sering dianggap sebagai hama pengganggu, nyamuk memiliki sejarah yang jauh lebih tua daripada peradaban manusia itu sendiri. Nyamuk telah ada di bumi selama lebih dari 100 juta tahun. Fosil nyamuk purba bahkan ditemukan terperangkap di dalam batu ambar, hidup sejaman dengan dinosaurus. Ini menjadikan nyamuk sebagai salah satu serangga tertua yang masih bertahan hingga sekarang. Pada masa purba, nenek moyang nyamuk hidup di lingkungan rawa, hutan basah, dan daerah berair. Mereka berkembang di tempat-tempat lembab, tempat air tergenang, dan wilayah yang kaya akan kehidupan mikroorganisme. Saat itu, nyamuk belum sepenuhnya bergantung pada darah. Nyamuk purba awalnya memakan nektar tumbuhan untuk bertahan hidup, sama seperti banyak serangga lain. Namun, seiring waktu, sebagian spesies mulai memanfaatkan sumber protein tambahan untuk berkembang biak. Dari sinilah perilaku menghisap darah mulai muncul. Darah memberikan nutrisi penting bagi nyamuk betina untuk menghasilkan telur. Perubahan perilaku ini menjadi titik balik besar dalam sejarah nyamuk. Menariknya, hanya nyamuk betina yang menghisap darah, sedangkan nyamuk jantan tetap hidup dari nektar bunga hingga akhir hidupnya. Seiring perubahan iklim dan lingkungan, nyamuk beradaptasi dengan sangat cepat. Mereka berkembang di berbagai belahan dunia, dari daerah tropis hingga wilayah beriklim dingin. Kemampuan beradaptasi inilah yang membuat nyamuk bertahan meski banyak spesies lain punah. Ketika manusia mulai menetap dan membangun perkampungan, nyamuk menemukan peluang baru. Genangan air dari aktivitas manusia, seperti sawah, wadah air, dan parit, menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak. Hubungan antara nyamuk dan manusia pun semakin dekat. Tanpa disadari, manusia menyediakan habitat sempurna bagi nyamuk. Sementara, nyamuk memanfaatkan manusia sebagai sumber darah. Dalam perjalanan sejarah, nyamuk bukan hanya pengganggu kecil, tetapi juga pembawa perubahan besar. Beberapa spesies nyamuk menjadi vektor penyakit yang mempengaruhi jalannya peradaban manusia. Penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan virus lainnya telah mempengaruhi migrasi manusia, hasil peperangan, hingga pertumbuhan populasi di berbagai wilayah dunia. Di beberapa masa, wabah penyakit yang ditularkan nyamuk bahkan lebih mematikan daripada peperangan. Namun, nyamuk tidak diciptakan sebagai pembawa penyakit. Mereka hanya menjadi perantara antara mikroorganisme dan inang hidup. Peran ini muncul secara alami seiring evolusi dan interaksi antar makhluk hidup. Di alam, nyamuk memiliki peran penting. Larva nyamuk hidup di air dan menjadi sumber makanan bagi ikan, katak, dan serangga air lainnya. Nyamuk dewasa juga menjadi makanan bagi burung, kelelawar, dan hewan kecil lainnya. Selain itu, nyamuk jantan dan beberapa betina turut membantu penyerbukan tumbuhan, terutama di daerah tertentu. Ini menunjukkan bahwa nyamuk bukan sekedar hama, melainkan bagian dari rantai kehidupan. Memasuki era modern, manusia mulai mempelajari nyamuk secara ilmiah. Penelitian tentang siklus hidup nyamuk membuka pemahaman baru tentang bagaimana serangga kecil ini berkembang biak, menyebar, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia kemudian berusaha mengendalikan populasi nyamuk melalui berbagai cara, mulai dari pengeringan rawa, penggunaan kelambu, hingga pengembangan teknologi pengendalian modern. Namun, nyamuk terus beradaptasi, membuktikan ketangguhannya sebagai penyintas sejati. Nyamuk berkembang biak melalui siklus hidup yang sederhana namun efisien. Dari telur, larva, pupa, hingga dewasa, seluruh proses dapat berlangsung hanya dalam hitungan minggu. Kecepatan ini memungkinkan populasi nyamuk berkembang pesat dalam waktu singkat. Meski berukuran kecil, nyamuk memiliki sistem sensor yang sangat canggih.
Mereka mampu mendeteksi panas tubuh, karbon dioksida dari nafas, dan bau khas manusia dari jarak tertentu. Kemampuan ini membuat mereka menjadi pemburu yang sangat efektif. Di balik kebenciannya, nyamuk mengajarkan satu pelajaran penting tentang alam. Makhluk kecil pun bisa membawa dampak besar. Keberadaan nyamuk telah mempengaruhi kebijakan kesehatan, pembangunan kota, dan penelitian medis di seluruh dunia. Kini, nyamuk berdampingan dengan manusia dalam hubungan yang rumit. Mereka berkembang karena aktivitas manusia, dan manusia terus berusaha mengendalikan keberadaan mereka. Asal-usul nyamuk adalah kisah tentang adaptasi tanpa henti. Dari serangga purba di zaman dinosaurus hingga penghuni malam di kamar tidur manusia modern, nyamuk telah melewati perubahan zaman yang luar biasa. Mereka bukan makhluk jahat, bukan pula makhluk baik. Nyamuk hanyalah bagian dari alam yang menjalankan perannya sesuai hukum kehidupan. Dan hingga hari ini, dengungan nyamuk di malam hari menjadi pengingat bahwa alam selalu menemukan cara untuk bertahan, bahkan melalui makhluk yang paling kecil dan sering kita abaikan.